Belum ya kayaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali saya Uday Rayana, kita bertemu kembali di acara Digital Telco Outlook yang menampilkan sesi terakhir dari rangkaian kita di acara 3 hari sebelumnya dari hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis. Sore ini kita akan menuntaskan sesi yang sangat menarik yang merupakan bisa disebut sebagai pamungkas dari sekian banyak isu-isu yang berkembang selama ini di industri telekomunikasi dan digital. Baik, kita akan mengangkat tema yang sudah kita rancang, yaitu menakar prospek bisnis wearable device dan IoT seiring meningkatnya adopsi digital masyarakat. Nah, sedikit membuka bahwa industri digital semakin marak dengan kehadiran perangkat-perangkat yang di luar smartphone, di luar perangkat utama. Kita ketahui mungkin Anda sendiri sudah menggunakan seperti smartwatch, kemudian barangkali perangkat di telinga atau earbud dan lain segalanya, bahwa itu menunjukkan sedikit banyak industri telekomunikasi, industri digital, industri seluler sudah berkembang menjadi lebih banyak lagi perangkat yang saling terhubung, dan ini menjadi momentum yang sangat bagus buat industri telekomunikasi dan digital di Indonesia. Itu berarti menunjukkan satu potensi yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain sekaligus juga pemangku kepentingan lainnya, karena ini membutuhkan satu sinergi untuk lebih banyak lagi kita bisa memanfaatkan secara maksimal pertumbuhan industri di wearable device dan perangkat lainnya. Yang lain juga yang kita perlu catat adalah perangkat-perangkat IoT
Internet of Things, ternyata ini juga satu hal yang cukup masif perkembangannya. Kita ketahui juga di dunia sudah semakin bertumbuh dan saya rasa di Indonesia hanya tinggal menunggu waktu seiring nanti kelak teknologi 5G bisa diimplementasikan di Indonesia sehingga IoT pun akan semakin berkembang dan itu membutuhkan tantangan tersendiri dan membutuhkan satu kerjasama kembali dari seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Baik, itu sedikit pengantar dari saya mengangkut paparan kita nanti dalam bisnis atau diskusi wearable device dan IoT. Ada beberapa pembicara sore ini, ada Bapak Teguh Prasetya, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia. Kemudian ada Bapak Lo King Seng, Deputy Country Director Huawei Device Indonesia. Sebelumnya berhalangan hadir Bapak Hasan Aula, CEO Area Jaya Swasembada, kemudian juga Ibu Alena Wensin, Marketing Director Oppo Indonesia. Serasa tanpa mengurangi semangat kita untuk berdiskusi, kita bisa langsung menyapa teman-teman kita yang sudah berada di ujung sana, di tempatnya masing-masing. Kita tetap bisa berdiskusi ya, dengan Pak Teguh dan juga Pak Lo King Seng. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore, Uday, Sehat Pak Pak Teguh ya? Kipeng. Alhamdulillah Alhamdulillah. Tetap semangat baik. Pak ya. Oh iya dong, harus dong. Meskipun situasi ya seperti inilah, kita tetap jaga kesehatan juga paling penting Pak ya. Ya kita sudah 8 bulan terus work from home terus nih. Betul ya. Tapi tetap kita dituntut produktif juga pada akhirnya karena bagaimanapun Oh, ya harus. situasinya tidak serta-merta membuat kita menjadi lebih lemah ya kira-kira seperti itu ya apapun. Baik, ke Pak Lo King Seng, apa kabar Pak? Halo Mas Uday, Sehat halo Pak? juga Pak Teguh. Iya, Sehat Pak semua. alhamdulillah. Sehat juga buat Bapak semua ya. Terima kasih udah lama nih ya, udah sejak pandemi ya kita juga udah lama nggak pernah Betul, betul. bertatap muka ya. Biasanya kalau ada acara peluncuran Huawei, ada waktu cukup bisa meluncur ke sana, tapi ternyata begitupun peluncuran produk-produk Huawei juga semua virtual Pak ya, Semuanya online sekarang, online betul. ya. Termasuk yang terakhir yang Mate kalau nggak salah ya. Makin banyak Pak. Ya, Mate 40 Pro baru launching kita, tanggal 15 kemarin kita mulai pre-order, Iya, sampai iya, tanggal iya. 22 nanti. Cukup ini ya, berarti juga sebenarnya perubahan-perubahan ini perlu disikapi oleh Huawei juga ya, bagaimanapun tetap pasar butuh produk-produk atau perangkat Huawei ya, Pak Lo King Seng ya. Malah kalau kita lihat di tahun ini kita malah makin aktif untuk launching produk-produk kita. Ditambah memang seperti tadi Pak Uday ngomong, lini kita di luar handphone makin banyak berkembang ya. Ya Iya, seperti wearable, laptop, kemudian tablet dan masih banyak lagi. iya. Smartwatch-nya Huawei bisa jadi salah satu idaman tuh Pak sebenarnya. Sangat bagus kalau dari sisi Oh, tampilan, desain, dan kualitas. Kalau bicara kualitas ya. memang Huawei bisa dibilang, karena saya sebenarnya pengguna Huawei lama juga ya, kira-kira gitu. Wah, thank you Pak buat trust-nya Pak. Iya. Nggak cuman dari produk kualitas, tapi juga yang menarik kolaborasi ekosistemnya Ya, yang sudah semakin itu yang seamless ya. akan kita bahas di diskusi kita sesi sore ini. Ya, Justru itulah yang menjadi harapan kita bersama bahwa tumbuhnya industri wearable device dan IoT sebenarnya esensinya adalah kita membangun ekosistem baru yang memang sedikit berbeda, tapi itulah yang menjadi kecenderungan market hari ini. Digital mengusung transformasi berbasis kolaborasi. Kita mulai dulu dengan Pak Teguh ya. Pak Teguh. Siap, Ya, Pak Teguh, Bapak sudah menyiapkan bahan ya, Pak? kayaknya gitu deh. Baik, Saya bisa share ya. baik. Bisa langsung aja, Pak. Nanti Boleh, bisa boleh, boleh. Nanti dipaparkan. Semoga mungkin bisa boleh memberikan di-enable dulu. pencerahan buat kita bersama. Boleh. Mungkin boleh di-enable dulu saya. Boleh, Pak? Oh, nggak usah. Dari Bisa. situ aja ya. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Selamat sore, rekan-rekan semua dan para pendengar yang ada di sini yang menyaksikan webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita ingin coba melihat dari perspektif bagaimana Indonesia, bagaimana IoT di Indonesia, sekaligus opportunity yang ada, gitu ya. Mungkin langsung aja. Kalau kita melihat sebagai background-nya bahwa
IoT di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat gitu ya. Apalagi begitu dengan adanya pandemi ini, kita semua dirumahkan, work from home, activity from home, otomatis untuk kebutuhan bisnis, untuk kebutuhan kerja, maka mau tidak mau perusahaan yang tadinya belum memanfaatkan digitalisasi ini mau tidak mau memanfaatkan dan mengimplementasi digitalisasi. Termasuk di dalamnya adalah mengimplementasi IoT. Kalau kita lihat banyak sekali network provider atau teknologi yang dipakai gitu ya. Mulai dari yang sifatnya personal, kita kenal dengan Bluetooth Low Energy, BLE, Zigbee gitu ya. Kemudian yang agak luas gitu, yang lebih lebar, baik itu jaringan 2,5G, 3G, 4G, Wi-Fi sudah biasa dipakai di sana. Kemudian untuk jaringan low power wide area network itu di Indonesia juga sudah mulai banyak di deploy gitu yang sifatnya luas. Yang berbasis seluler contohnya ada NB-IoT, itu banyak sekali telco yang sudah mendeploy. Bahkan di tahun 2021 nanti teman-teman sudah mengatakan di mana dibutuhkan mereka akan nyalakan karena 4G mereka sudah menyentuh lebih dari 90% populasi rakyat. Kemudian yang non seluler yang ada di frekuensi unlicensed itu diwakili oleh LoRa maupun Sigfox itu juga ada di Indonesia dan sudah mulai dideploy di tahun 2020 kemarin. Bahkan mulainya sebenarnya 2019 ya. Nah, kalau dari sisi regulasi seperti apa? Jadi ada regulasi dari Kementerian Kominfo yang mengatakan bahwa sudah ada izin kelas di sana, kemudian dilanjutkan juga dengan Kepdirjen untuk sertifikasi perangkatnya juga sudah ada di situ regulasinya. Kemudian dari Menteri Ketenagakerjaan juga sudah keluar SKKNI IoT Indonesia gitu ya, yang ini diwujudkan dari Kemenaker nomor 300 tahun 2020 juga sudah ada. Kemudian dari BPS juga sudah mengeluarkan KBLI 2020 di mana di dalamnya ada juga untuk khusus untuk IoT, jadi untuk perancangan dan solusi IoT. Tidak berhenti di situ saja, 2020 ini juga BSN, Badan Nasional Standarisasi juga sedang melakukan uji publik untuk SNI ya, Standar Nasional Indonesia IoT, ada 3 hal di situ, dan itu akan diuji publikan sampai dengan awal Januari besok. Mudah-mudahan awal Januari besok sudah bisa di-approve dan menjadi SNI IoT Indonesia. Itu ada 3 kategori di sana. Ini yang menjadi background daripada perkembangan IoT di tanah air. Next, Mas. Kemudian kalau kita lihat penetrasi IoT di Indonesia 2020 ini seperti apa, kemudian kemungkinan 2025 seperti apa. Mulai dari sektor yang paling kiri dulu gitu, yang paling banyak tentunya Telkom dan media. Ini diwakili banyak oleh smartphone ya. Penetrasi smartphone, di mana smartphone ini bisa menjadi alat device IoT yang paling lengkap dan paling mahal sebenarnya, dan itu penetrasinya terus meningkat. Bahkan setiap tahun kita melihat lebih dari 30 juta perangkat smartphone akan tetap dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Dan itu kalau kita melihat penetrasinya ya semakin tinggi ya. Kemudian healthcare. Healthcare ini menjadi satu tren baru ya di tengah COVID ini. Jadi kebutuhan untuk healthcare yang tadinya 2020 ini diperkirakan 30% akan mencapai 50% penetrasinya di tahun 2025. Di samping itu juga sektor-sektor yang lain, manufacture, kemudian agriculture dan sektor yang lain juga turut tumbuh di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa potensi daripada demand IoT di Indonesia sedemikian tingginya dari tahun ke tahun. Tentunya dengan adanya pandemi ini semakin dipercepat lah gitu ya. Tadinya akan kita melihat growth-nya itu akan landai gitu, tapi dengan adanya COVID tentunya ini akan menjadi semakin logaritmis pertumbuhannya, akan terpacu pertumbuhannya. Ini kira-kira penetrasi IoT di Indonesia. Selanjutnya, Mas.
Nah, apa yang akan kita lakukan 2021? Jadi 2021 kita mulai dari solusi. Jadi akan banyak sekali solusi-solusi bisnis, kemudian support device tentunya akan semakin banyak untuk di semua sektor dan semua lini yang menyangkut dengan digitalisasi transformasi yang ada di tanah air. Kemudian untuk LPWA kita melihat di tahun 2021 kita akan perluas, itu tentunya ini bersama-sama dengan Kominfo ya, untuk tidak hanya di band, kalau saat ini kan yang untuk LPWA unlicensed itu ada di band frekuensi 920 sampai 923 MHz, tapi 2021 nanti kita akan perluas sampai ke 433 MHz. Dengan demikian tentunya untuk aplikasi-aplikasi sensor-sensor yang perlu di rural area bisa menggunakan frekuensi band ini. Yang ketiga tentunya standarisasi nasional Indonesia ya, kalau tadi SNI IoT sudah ada 3 yang saat ini sedang diuji publikan. Kemungkinan tahun depan kita akan tambah 3 lagi, jadi ada 3 SNI lagi IoT. Jadi di akhir tahun 2021 diharapkan ada 6 SNI IoT yang sudah bisa kita hasilkan. Kemudian tentunya dengan adanya SKKNI IoT, kemudian sosialisasi, edukasi, terus kita introduce. Di samping itu juga dengan adanya SKKNI IoT tadi, kita juga membuat banyak sekali human resource Indonesia yang bersertifikat IoT, bisa dipakai di industri dalam negeri maupun bisa di regional dan global. Karena kita semua berharap kita mulai dari Indonesia untuk ke arah global. Jadi ini yang kita akan lakukan di 2021. Selanjutnya, nah sekarang kita ke wearable ya. Kalau kita ngelihat wearable market, ini data dari IDC mengatakan bahwa lebih dari 60% didominasi oleh yang sifatnya nempel di kuping ya, yang hearable, yang ya mau itu ada earpod, mau AirPod dan segala macam lah, yang nempel di sana. Kemudian 25% berikutnya diduduki oleh smartwatch. Jadi smartwatch ini ada 25%, 15%-nya ada di wristband, dan diperkirakan 2020 itu unitnya yang terjual seluruh dunia dan 436 juta. Pertumbuhan ke depan 2020 diperkirakan akan mencapai 30%. Jadi kalau 436 ditambah 20% ya kira-kira ditambah 80-an, ada 500 jutaan unit yang akan terjual di tahun 2021. Nah, ini di luar yang lain-lainnya ya. Jadi kalau ada yang tekstil, kemudian yang lain itu presentasinya kecil dibandingin 3 besar ini. Selanjutnya. Nah, aplikasinya untuk apa saja? Jadi kalau kita melihat jenis aplikasi dari wearable itu mulai dari kebutuhan sport, mulai dari jogging, running, cycling, swimming, ada di sana semua. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya healthcare. Jadi dan ini sifatnya masih personal healthcare ya. Mulai dari ngukur heart rate, O2, kemudian tekanan darah, kalori, EKG, sampai ke mengukur apa namanya kontak tracing gitu ya. Nah ini sudah mulai diintroduce kebutuhan-kebutuhan untuk healthcare, baik itu yang sifatnya private healthcare sampai ke public healthcare. Kemudian yang ketiga hobi, yang dikategorikan hobi ya kita mau dengerin musik, nge-gym, kemudian komunitas-komunitas yang bermotor gitu. Nah ini juga sudah menjadi tren bahwa mereka ini menggunakan wearable. Yang keempat yang nggak kalah penting juga lifestyle. Jadi wearable sudah menjadi lifestyle sekarang. Lifestyle untuk apa? Mulai dari fashion, kemudian yang mania terhadap gadget, kemudian integrasi dengan smart device yang lain. Jadi kalau udah jadi lifestyle kan ini menjadi satu tren baru gitu ya. Bahwa sekarang kalau kita nggak pakai wearable ya udahlah ketinggalan zaman lah gitu ya. Kita mesti melihat lagi nanti apa namanya opportunity market yang berikutnya. Setelah aplikasi ini selanjutnya Mas. Nah, ini survei yang dilakukan Statista tahun 2020 mengatakan bahwa kebanyakan ini wearable user di Indonesia dibagi jadi tahun gitu ya, umur lah. Ternyata
most smartwatch user itu ada di umur 25 sampai 44, 69%-nya. Kemudian kalau dilihat lagi yang di atas 55 itu biasanya mereka cuma pakai tracker band gitu ya. Sehingga kalau kita melihat potensial market lebih dari 62% untuk 2020 sebenarnya yang umur 45 ke atas nih. Ini bisa dikatakan untapped market. Masih demen jam yang tradisional gitu ya, belum smartwatch itu. Karena mereka belum teredukasi beneran nih bahwa ini tuh fungsinya bisa macam-macam dan bahkan kalau smartwatch-nya Huawei katanya 2 minggu nggak usah ngecas gitu ya, pakai terus gitu. Jadi ini apa namanya belum teredukasi mereka. Mereka masih berpikir bahwa smartwatch resek nih setiap berapa jam harus ngecas gitu. Padahal kenyataannya nggak begitu. Nah ini yang kita melihat bahwa pertumbuhannya sudah banyak, range anak muda sudah sangat aware gitu. Bahkan kalau Anda lihat di kiri 25 sampai 44, 69% smartwatch itu kan berarti anak muda udah nggak mau lagi beli traditional watch gitu ya. Maunya kalau watch ya smartwatch karena mereka bisa terkoneksi dengan perangkat gadgetnya gitu. Dan fungsinya bisa bermacam-macam. Nah, ini yang kita melihat menjadi satu potensi di tahun 2021 ke depan bahwa orang tua dan yang tua itu tentunya mereka punya spending power ya dibandingin yang di bawah 25 gitu. Tentunya ini bisa menjadi menarik karena melihat dari 40% mereka sudah pakai smartan tadi, smart band, smartwatch, tetapi 62% masih belum. Nah, yang masih belum inilah menjadi satu potensi yang bisa digarap oleh teman-teman penyedia wearable di tanah air. Selanjutnya, nah kalau kita melihat lagi data yang disajikan oleh Canalys di sini, mengatakan hal yang sama sebenarnya. Indonesia, terutama Asia Pasifik ya, itu menjadi satu area yang growing-nya sangat cepat. Dan ini dimulai dari Q3 2019 sampai 2020. Indonesia bahkan nomor 1 tuh di seluruh region, naiknya 194% dibanding Q sebelumnya. Dan inilah yang sebenarnya harus ditemukan oleh teman-teman semua, para pengusaha, bahwa kalau Indonesia sedemikian cepat naiknya tentunya itu tadi perluasan segmennya juga harus diperluas gitu, tidak hanya menyasar anak muda saja tapi juga di oldies yang sekarang masih belanja traditional watch itu bisa diintroduce juga atau yang belum pakai wearable sudah harus pakai wearable dengan segala macam aplikasi yang tadi bisa digunakan dan bisa dipenuhi oleh smartwatch atau wearable yang ada. Nah, kalau kita melihat di sini 2020 kita masih tetap di highest juga dan 2021 apalagi pertumbuhannya 30% tentunya kita bisa merajai. Dan ini adalah brand-brand yang ada di market lah gitu ya di Asia Pasifik. Mulai dari Xiaomi, Samsung, kemudian Fitbit, Apple, Huawei dan yang lain sebagainya. Bagaimana 2021 ya nanti mungkin teman-teman dari Huawei juga punya pandangan yang lain terhadap hal ini untuk bisa lebih agresif lagi di sini. Tentunya kalau presiden Amerikanya udah ganti, tentunya Google bisa masuk lagi ya. Itu akan menjadi harapan dan menjadi penyemangat untuk kita ya. Nggak repot-repot lagi install Google Services di luar gitu ya. Next. Nah, tapi kembali lagi, semua opportunity tadi tidak menarik kalau tanpa challenge gitu. Ternyata banyak challenge juga yang ada di tanah air. Yang pertama adalah policy. Kenapa policy? Jadi kalau kita melihat wearable tadi hanya dipakai untuk personal gitu ya, nggak perlu sertifikasi macam-macam. Tetapi begitu ngomongin bahwa ini menjadi satu alat yang terkait dengan healthcare device gitu ya, itu izin Depkesnya minta ampun tuh susahnya. Jadi ini menjadi satu dilema buat teman-teman yang berada di sektor kesehatan gitu. Mau mengadopsi dari kegunaan private use menjadi public use, jadi private healthcare gitu ya, menjadi public healthcare, jadi personal care menjadi public healthcare itu agak susah karena izin Depkesnya masih repot. Terutama itu tadi. Padahal kegunaannya cuma ngukur detak jantung, ngukur distolik, siastolik gitu ya, itu kan penting.
Tapi itu juga masih menjadi challenge di kita. Yang kedua, tentunya integrasi antara personal care menjadi public healthcare facilities itu juga masih belum seamless gitu ya. Walaupun sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun dipermudah dengan penyediaan aplikasi dari setiap wearable itu kan selalu punya aplikasi ya. Tetapi itu tidak langsung otomatis terintegrasi dengan public healthcare facilities yang ada di tanah air. Tentunya ini menjadi challenge untuk ekosistem untuk mengembangkan lebih lanjut agar bisa mengadopsi dan walaupun itu sifatnya personal care, tapi kalau menjadi trigger awal untuk terjadinya satu kejadian ini akan menjadi menarik dan akan bisa dikatakan di era pandemi seperti ini akan sangat membantu untuk personal care dari masing-masing. Di ekosistem sendiri seperti tadi kita ketahui juga bahwa edukasi dan sosialisasi terhadap perlunya smart wearable ini juga masih terbatas, masih belum masif dilakukan. Tentunya ini menjadi PR sendiri, masih banyak lagi usia-usia di atas 45 yang masih belum tersentuh atas perlunya wearable ini dan kegunaan dari wearable ini. Kemudian dari sisi industri juga demikian, lokal sistem integrator juga masih dibutuhkan di sini, banyak dibutuhkan untuk bisa membuat ekosistem yang tadi menjadi satu kenyataan dan bisa menjembatani antara ini stand alone menjadi integrated solution, terutama untuk kebutuhan healthcare. Kemudian dari sisi security juga masih menjadi challenge, bagaimana kita menganggap itu private data, public data, terus proteksi datanya bagaimana, ini juga masih menjadi challenge di kita, karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita juga belum selesai gitu ya, diundangkan. Jadi ini juga masih menjadi concern terhadap kita juga, terutama data-data kesehatan yang terkait kalau di Undang-Undang Kesehatan mengatakan ini data pribadi ataupun kalau di personal kita mengatakan data personal, tapi sejauh mana ini bisa di-share, sejauh mana ini bisa diolah, sejauh mana ini bisa digunakan dan dimanfaatkan. Itu adalah challenge daripada data-data yang dihasilkan dari adanya sensor-sensor yang ada di tubuh kita atau yang menempel di wearable ini. Selanjutnya, nah kesimpulannya adalah yang pertama tentunya smart wearable ini, apapun jenisnya, sangat potensial di Indonesia. Pertumbuhan setiap tahunnya diperkirakan 30%. Tentunya juga kalau kita melihat masih banyaknya 60% untapped market di Indonesia yang umurnya bahkan di atas 45 tahun. Yang punya spending power, yang punya purchasing power, tapi masih belum well educated terhadap tentunya perlunya smart wearable. Kemudian dominasinya masih di hearables gitu ya, apa yang nempel dan terdengar di kuping. Kemudian diikuti oleh smartwatch dan wristband. Big challenge tentunya yang ketiga kesimpulannya to integrating dengan medical dan public healthcare. Yang keempat big concern terutama untuk proteksi data pribadi yang dihasilkan. Jadi itu kira-kira kesimpulan summary dari Outlook 2021 khusus untuk smart wearable dan yang berbasis IoT. Demikian Mas Uday, apa Ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. terima kasih Pak Teguh. Singkat, padat, sangat jelas. Saya sendiri sangat cepat menangkap paparan Pak Teguh sehingga bisa langsung kita simpulkan bahwa dengan potensi yang sangat besar ini peluang sangat bagus sekali buat pemain yang berkiprah di bidang ini dan memberikan opportunity yang tak terbatas seperti kajian Pak Teguh sebelumnya. Kalau bicara potensi IoT itu kan nggak tanggung-tanggung, tahun 2022 saja lebih dari 400 triliun rupiah. Ini sesuatu angka yang fantastis sebenarnya, ya. Apalagi kalau nanti sudah 2-3 tahun lagi kita sudah menjelang bisa implementasi 5G, saya rasa tidak lagi bayangan karena sebenarnya itu sudah di depan mata ya. Sama seperti kami di media awal-awal mengangkat tentang potensi wearable device di tahun 2014-2015. Waktu itu kita menulis juga masih dalam bayang-bayang seperti apa gitu kan. Tapi kelihatan akan ada kemungkinan pertumbuhannya gitu kan. Tapi ternyata hanya dalam tempo 4 tahun kita sudah melihat bentuknya dan luar biasa. Jadi Pak Teguh tadi sebutkan bahwa memang pertama pasti ada trigger atau produk yang paling diminati lah ya, seperti tadi disebut yang apa pun yang melekat di kuping. Kemudian smartwatch juga, dan terakhir adalah wristband dan yang lainnya.
Dan saya rasa ini yang perlu dimanfaatkan terus oleh potensinya oleh masyarakat kita dan pebisnis di kita, apalagi tadi Pak Teguh sebutkan ada perlu ekosistem lebih karena membangun infrastruktur ini perlu dibangun bersama, ada regulasi yang bisa mendasari sebagai payung hukum, kemudian ada juga sinergitas dari kementerian lain karena memang kalau bicara wearable device erat kaitannya juga dengan kesehatan yang memang concernnya buat masyarakat yang di pandemi malah begitu ya Pak Tugu ya. Justru masyarakat Makin lebih tinggi. aware karena pandemi dia bisa menggunakan perangkat-perangkat tersebut untuk lebih mengukur kesehatan selain asupan makanan sendiri Pak Teguh ya. Kira-kira gitu ya. Betul, apalagi ngelihat O2 ya, gitu kan kita ngelihat resapan O2. Kalau O2 kita di atas 99% atau 99% seneng gitu ya, tapi kalau begitu di bawah 92% udah mulai bingung tuh kadar O2 di darah kita dan itu sangat mudah sekali bisa dideteksi dengan wearable yang ada di kita atau smartwatch lah yang ada di kita setiap saat. Sepertinya itu bisa jadi alert system ya untuk kita tubuh kita Betul. ya. Betul sekali. Baik, kita coba beralih ke panelis kedua ke Pak Loking Seng, Pak King. Halo Pak King. Halo, Ya Pak ya King, Mas Uday. tadi sudah simak ya diskusi pertama tadi dengan Pak Teguh yang bisa memberikan landasan berpikir kita ya. Saya rasa buat Menarik, itu teman-teman pakarnya di Pak. vendor juga tahu tuh ya kalau dari bicara apa potensial pertumbuhannya per tahun, kemudian market yang masih untapped ya, masih di sekitar 45 tahun ke atas, tapi punya daya beli yang cukup tinggi. Kemudian dari sisi potensi produk yang bisa berkembang seterusnya, meskipun hari ini yang melekat pada kuping menjadi dominan, tapi bukan berarti bahwa smartwatch akan bisa menyalip karena kalau bicara smartwatch-nya jauh lebih apa ya powerful ya kalau bicara untuk Iya. produknya itu sendiri untuk sebagai informasi kesehatan ya gitu. Baik, Skenarionya banyak di situ ya. Pak King juga sudah menyiapkan bahan presentasi ya. Iya, Baik, Pak King silakan Pak, mungkin bisa langsung dipaparkan Pak. oke. Jadi salam sejahtera ya buat teman-teman semua. Saat ini saya coba share sedikit mengenai apa yang saya ketahui mengenai wearable dan IoT produk untuk future-nya ke depan. Mungkin di sini kita ada lihat gambar ya, ini sebenarnya menggambarkan lebih ke strategi Huawei, di mana background-nya, mungkin kalau kita lihat 10 tahun lalu ya, itu 4G dan smartphone itu membawa perubahan besar pada dunia, sangat signifikan. Saat itu mobile internet jadi semakin banyak, karena awalnya kan orang akses ke internet kebanyakan melalui komputer, tetapi dengan 4G dan smartphone, itu membuat hampir mayoritas orang bisa terkonek dengan internet. Dan impact-nya itu sangat-sangat besar dalam ekonomi. Ya kalau kita tahu mungkin 10 tahun lalu top 10 perusahaan di dunia itu cuma satu mungkin yang berhubungan dengan internet, tapi kalau sekarang kita lihat dari 10 perusahaan 8 itu sudah berhubungan dengan internet. Nah, 5G sekarang hadir. Kalau 4G dulu memberikan impact yang segitu besar pada perekonomian dunia, 5G pun itu kita bisa antisipasi akan ada hal yang besar yang terjadi ke depan gitu. Nah, salah satu key feature dari 5G memang selain dari speed dan bandwidth yang besar dan latensi yang kecil, juga adanya jumlah konektivitas yang semakin banyak, yang meningkat mungkin 100 kali lipat ya, dari 10.000 per kilometer persegi, sekarang bisa sampai 1 juta. Jadi ke depan ini memicu juga IoT tadi. Sehingga Huawei bisa melihat ke depan, dalam 5 tahun ke depan, itu satu orang itu bisa terkoneksi ke lebih dari 20 device untuk future-nya. Nah, disinilah gambar ini gitu. Jadi Huawei melihat menerapkan produk strategi 1+8+N, di mana 1 itu adalah primary entrance di smartphone, kemudian 8 itu adalah secondary entrance, ada wearable di situ, ada laptop, ada TV, ada telematik, dan masih banyak lagi. Itu lebih cenderung adalah device-device yang memang erat berinteraksi dengan kehidupan kita.
Dan N itu adalah setiap devices yang memiliki sensor dan diberikan konektivitas menggunakan platformnya Huawei bisa menjadi suatu kesatuan yang seamless untuk AI life, jadi seamless AI life strategi. Oke, next. Nah, dari produk strategi tersebut, terjemahannya adalah ada dalam 5 skenario utama Smart Life Experience, yaitu Smart Home, Smart Office, terus Easy Travel, tadi Fitness and Health, dan Entertainment. Next. Oke, jadi kalau kita bisa lihat dari setiap produk kategori ini memiliki fitur-fitur yang banyak sekali. Nah, cuman across this ada tadi seperti yang Huawei tekankan, yaitu fitur Huawei Share. Itu untuk mempermudah data sharing atau image projection, cuman cukup sekali tap aja gitu, semuanya bisa terkoneksi. Kemudian cross device collaboration untuk memudahkan pairing, multi-screen collaboration. Lalu ada Meet Time. Meet Time itu kita bisa video call dengan kualitas HD dan kualitas dalam kondisi low light tetap baik dan suaranya juga tetap oke. Juga ada Huawei Assistant, yaitu menggunakan AI dalam AI Voice, AI Vision, AI Search, dan masih banyak lagi. Jadi ini yang membuat keunikan dari produk-produk IoT ini bukan cuma hanya standalone produk, tetapi ada suatu kolaborasi ekosistem di mana setiap devices ini bisa saling mudah konektivitasnya dan semakin efektif dan efisien penggunaannya. Next. Nah, kita akan lihat satu-satu di sini. Mungkin ini dari Smart Home skenario. Ini banyak sekali produknya sebenarnya. Mungkin Pak Teguh juga. Jadi dari Smart Home ini kita bisa lihat ada handphone, TV yang bisa menggunakan AI Love application. Ini bisa mengkoneksi semua di rumah, lighting, kitchen, security, apalagi environment, masih banyak lagi lah. Jadi hampir semua device-device yang di rumah itu bisa terkoneksi hanya dengan satu apps dan dikontrol dengan satu devices. Next. Nah, untuk Smart Office, kita menekankan adanya multi-screen collaboration, di mana handphone dengan laptop, dengan tablet, itu bisa data changeable-nya sangat mudah, dan sharing screen juga mudah, bisa melakukan audio call atau video call dari PC ke handphone, bisa mencari file dari handphone ke menggunakan PC, synchronize, dan lain-lain. Jadi ini membuat across product saling interchangeable. Dan yang menarik, next-nya, Huawei juga ada produk Smart Office, ini ada produk Huawei Idea Hub ya. Ini buat office kebutuhan saat ini, misalnya kita bisa melakukan ini adalah sebenarnya wireless projection, ukurannya bisa 65 atau 86, di mana untuk meeting ini sudah wireless, nggak usah ribet, tinggal bawa laptop, connect secara wireless. Mau bisa juga digunakan sebagai papan tulis untuk crop, edit, dan hasilnya bisa langsung dikirim by email langsung di layar besar ini. Dan untuk melakukan video conference itu menjadi sangat mudah karena di situ dilengkapi dengan AI, di mana dia bisa mengikuti intelligent speaker tracking dan suaranya pun bisa menghilangkan noise dengan block noise, ya, dengan surrounding baffle-nya, acoustic baffle-nya, sehingga meeting ini misalnya kita banyak orang akan tertuju pada spesifik orang yang sedang berbicara. Dan produk ini juga sudah ada ekosistemnya, yaitu App Gallery untuk large screen, di mana di situ banyak sekali solusi untuk misalnya kalau ini dipakai untuk perusahaan, misalnya untuk
untuk meeting spesifik, misalnya untuk telco misalnya, atau untuk menggunakan peta, atau misalnya untuk pemain bola. Ini ada aplikasi-aplikasi yang sudah siap, bisa kita download atau kita beli dan langsung bisa digunakan sebagai suatu solusi langsung di layar. Jadi ini benar-benar suatu terobosan seperti handphone yang raksasa di kantor kita yang bisa digunakan untuk banyak sekali produktivitas. Next. Nah, ini mungkin tadi sudah banyak disinggung. Ada juga di fitness and health. Ini ada wearable seperti smartwatch, band, timbangan, wearable untuk musik, alat-alat olahraga, sensornya gitu ya. Dan ini semuanya menjadi banyak sekali potensi ke depan, seperti mungkin contoh negara tetangga kita Singapura ini, setiap orang datang dia sedang menyediakan alat band yang bisa mengukur suhu, SpO2, dan juga mengecek men-tracking posisi kemana aja pendatang ini datang gitu, sehingga bisa juga meng-track bila terjadi suatu penyakit yang sekarang kita hadapi gitu ya. Jadi ini skenario-nya banyak sekali digunakan. Penelitian yang sangat banyak menggunakan big data. Sudah ada 1,8 juta orang yang ikut serta dalam program kita untuk bagaimana meningkatkan healthcare yang based on smartwatch ini. Dan di situ nanti kita akan ada terobosan-terobosan bagaimana kita bisa membuat healthcare menjadi lebih baik lagi ke depannya. Next. Nah, untuk entertainment, ya ini yang mungkin 5G akan banyak sekali mempengaruhi visual ya, karena dengan speed yang akan lebih besar, kualitas 4K atau 8K akan menjadi kenyataan, VR kita bisa menjadi sangat realistik gitu kan, dan Huawei menyediakan banyak feature dan banyak produk di sini, dan yang penting selain dari handphone, misalnya dengan TV, kolaborasinya bisa dengan misalnya dengan TV Huawei, menggunakan handphone bisa sebagai controller gitu. Kemudian ada juga intelligent switch non-stop playing, jadi maksudnya kita bisa mengatur switching antar device untuk musik dari PC, dari handphone, juga consistent experience in multiple devices. Jadi ini untuk entertainment ini sebenarnya banyak sekali bisa dieksplor di sini, dan semuanya ini intinya adalah seamless collaboration ecosystem dari semua produk-produk AI ini. Itu di skenario-skenario yang tadi kita sebut ada 5 skenario utama yang Huawei tekankan. Next. Nah, hampir di semua produk secondary entrance Huawei ini sudah diterima konsumen secara baik. Jadi memang awareness konsumen terhadap wearable atau produk-produk IoT semakin tinggi, dan saat Huawei ketika menghadapi business pressure dari luar itu, kita mencoba mendivert dari fokus ke handphone ke 8 produk yang lain, sehingga produk-produk yang sudah kita launch dari tahun 2019 kemarin, itu hampir banyak sekali yang sudah mendapat pengakuan di luar. Mungkin tahun ini karena belum banyak aktivitas dari misalnya kayak MWC dan lain-lain, jadi belum banyak yang terekspos, tapi produk-produk kita membawa banyak sekali terobosan inovasi ke produk-produk ini yang menekankan, mensupport seamless AI live tadi. Dan next, moment of truth-nya bisa dilihat dari pertumbuhan bisnis. Jadi kalau kita lihat sampai kuartal 3 2020 ini, pendapatan Huawei di consumer goods sebesar 671 miliar yuan itu meningkat hampir 10% dibanding periode sama tahun lalu. Dan kita bisa lihat pertumbuhannya ini bisa bertumbuh karena memang pertumbuhan di other product dari smartphone itu naik. Dari wearable, kita sekarang posisi nomor 3 di dunia dengan penjualan 10,7 juta unit. Dari segi audio,
peningkatannya 50%, dari PC juga meningkat luar biasa 120%, dan dari tablet juga kita sudah posisi nomor 4 saat ini. Jadi dari potensi bisnis, ini mungkin saya nggak cuma wearable, tapi lebih ke produk-produk IoT lainnya, ini memang sangat menunjang bisnis Huawei yang memberikan pertumbuhan secara konsisten. Dan kedepannya kita juga akan banyak fokus selain handphone, yaitu produk-produk di luar non-handphone ini, mungkin seperti laptop, wearable, dan lain-lainnya. Ini akan menjadi fokus kita di tahun 2021 malah. Mungkin sekian dari saya paparannya ya. Jadi intinya Huawei tidak cuma menyediakan produk-produk wearable-nya dan IoT, tapi memberikan suatu solusi ekosistem secara keseluruhan yang bisa membuat produktivitas dan efisiensi yang lebih baik, sehingga performanya juga pun lebih optimal. Kira-kira sekian, Pak Uday. Terima kasih. Pak Uday masih di silent kayaknya. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Tuh. Oke, sudah. Ya, maaf, ada sedikit kendala teknis. Pak King, dengar Pak? Halo Pak King? Jelas, Pak, jelas. Ya, oke. Ya. Tadi sangat bagus sekali penjelasan Pak King ya. Kami juga semakin mengetahui bahwa pada akhirnya bisnis pressure yang dilakukan pihak tertentu, seperti kita ketahui bahwa Huawei memang mengalami tekanan yang cukup lumayan ya selama di 2020 ini, selain persoalan pandemi itu sendiri. Tapi saya rasa dengan switching bisnis yang makin memperlebar portfolio produk ini menjadi satu kesempatan buat Huawei untuk terus bisa berkembang lewat inovasi produknya. Gitu kira-kira Pak King ya. Betul. Jadi kita coba melihat tren ke depan, karena memang kita bisa melihat tadi bahwa dalam 5 tahun ke depan akan ada banyak devices yang lebih dipakai, jadi awareness konsumen lebih nyata, dan 5G juga mendukung. Jadi kita mempersiapkan skenario itu lebih awal, Pak. Kembali ke Pak Teguh. Yap. Ya, Pak Teguh, tadi sudah menyimak ya, tadi paparan Pak King ya, sesuai ternyata Menarik. apa yang Pak Teguh sendiri paparkan sebelumnya dalam presentasi, bahwa memang pada akhirnya ini kesempatan yang sangat bagus sekali ya, dan teman-teman saya rasa juga sudah sangat siap ya. Kalau saya perhatikan dalam 2 tahun terakhir ini, produk-produk wearable device sebelumnya kan lebih banyak di pasar tuh disuplai oleh brand-brand yang memang fokus pada wearable device itu sendiri, contoh sebut Fitbit. Tapi kalau kemarin-kemarin brand-brand smartphone juga sudah sangat cukup sering ya dalam setiap peluncuran ini, seperti Huawei nih Pak Teguh nih.
Jadi kalau Huawei launching pasti ada juga smartphone, ada juga perangkat wearable device-nya, misalnya apakah earbud-nya atau smartwatch-nya. Jadi saya rasa media juga sudah sangat berbiasa belakangan ini. Jadi tidak semua sebatas hanya handphone. Kalau lihat seperti itu kayak gimana Pak? Pak Teguh melihat, barangkali ini kan balik lagi ini kan soal keterhubungan ya, perangkat satu dengan perangkat yang lain ya kira-kira. Ya, kembali lagi bahwa kalau dulu kita biasa dengan handphone dengan dual SIM gitu ya. Sekarang makanya setiap kali ada smartphone keluar selalu bundlingnya dengan wearables gitu. Apakah itu earbud, apakah itu smartwatch, band gitu. Jadi ini menjadi semakin memperkuat lagi prediksi kita bahwa rata-rata nanti penduduk Indonesia gitu ya, penetrasi IoT di Indonesia itu sekitar 1,4 kali jumlah penduduk gitu. Kenapa? Yaitu tadi, karena setiap ada smartphone selalu didampingin dengan pendampingnya selalu wearable. Di mana wearable ini pelangkat IoT juga yang terhubung ke smartphone-nya gitu kan. Nah, ini yang membuat kita semakin yakin dan semakin positif. Apalagi tahun depan diperkirakan akan ada 30 juta lagi smartphone baru diluncurkan. Dengan 30 juta smartphone baru diluncurkan, otomatis wearable-nya pasti jumlahnya juga akan lebih besar daripada jumlah handphonenya sendiri kan gitu. Nah, ini yang membuat semakin maraknya nanti penetrasi wearable yang ada di Indonesia dan perangkat IoT secara umumnya. Jadi kita melihat bahwa ini sinyalemen positif karena buat user ini akan sangat memudahkan mereka untuk memanage ekosistem di dalam rumah kan ujung-ujungnya smart home gitu ya. Kalau kita melihat saat ini saja jumlah smart home di Indonesia sudah lebih dari 1,5 juta rumah. Anda bayangkan kalau 1,5 juta rumah, satu rumah itu ada 5 orang gitu ya rata-rata satu rumah, itu berarti kan ada sekitar lebih dari 7,5 juta penduduk yang sudah sifatnya menggunakan wearable dan rumahnya juga sudah smart pastinya kan. Otomatis dengan begitu kita juga melihat bahwa kebutuhan dan tren ke depan untuk semakin di rumah smart, kemudian di kantornya smart, tadi diutarakan juga kan oleh teman-teman di King Zheng di Huawei, di kantornya smart, kemudian di transportnya, di antaranya juga smart gitu ya, kotanya smart, apalagi sekarang nggak hanya di kota, bahkan kita yang ada di wilayah-wilayah tertentu gitu ya, itu smart area sudah dibentuk, nggak hanya di dalam satu kota aja. Jadi lingkungan-lingkungan kita juga sudah smart juga. Dengan demikian kita semakin terkoneksi, terinterkoneksi satu dengan yang lain, yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan kemudahan kita dan tahap lifestyle kita akan meningkat, kita akan bisa lebih sehat, dan terutama bisa mendukung juga pola gaya hidup kita yang semakin efisien. Ujung-ujungnya smart itu kan kita lebih efisien ya, kita bisa lebih cepat dan bisa lebih efisien dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Apakah itu bekerja, berusaha, beribadah, kemudian studi gitu ya, dan lain sebagainya. Begitu, Bang Uday. Tantangan buat vendor yang berkiprah di bisnis IoT dan wearable device juga adalah ada pasar yang belum untapping tadi Pak Teguh yang 45 tahun ke atas tapi punya daya beli yang sangat besar sebenarnya karena memang dia malah yang memiliki punya budget. Saran Pak Teguh seperti apa ya untuk vendor yang harus bisa mengadres isu ini ya? Jadi kembali lagi ya, kalau udah di atas 45 tahun itu concern mereka terhadap kesehatan, gizi dan segala macam itu kan tinggi ya. Udah nggak lagi ngomongin gaya gitu, tapi lebih ke bagaimana mereka bisa membuat lifestyle mereka lebih healthy gitu ya. Nah ini yang harus diadres sebenarnya. Jadi addressnya itu kan nggak hanya ini ada handphone baru, ini ada gadget baru gitu, tapi lebih ke bundling dengan solusi aplikasi ataupun solusi apa namanya yang terkait dengan pola hidup mereka, membuat mereka lebih sehat, membuat dia lebih nyaman gitu ya. Karena umur-umur di atas itu tuh ujung-ujungnya ke sana.
Nah, itu yang harus dibuat dan itu harus kalau kita dulu buat kan selalu buat komunitas gitu ya, bikin komunitas untuk di usia-usia mereka gitu ya. Kalau mereka digabungin anak milenial jelas nggak nyambung gitu ya. Milenial punya komunitas sendiri sementara yang tua-tua harus dikumpulkan dan mereka diedukasi di sana. Nah, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk supaya bisa mempenetrasi mereka lebih dalam karena kalau lihat aja deh, WA grupnya kalau umurnya di atas 45 tahun itu urusannya kalau nggak makanan sehat, obat sehat, ya gitu-gitu semua nih. Udah takut mati aja gitu kan, kira-kira gitu. Nah, alat ini kan sebenarnya sangat membantu untuk mengetahui dan mendeteksi secara dini gitu, kalau ada sesuatu kejadian yang anomali yang ada di mereka. Which is itu sangat mungkin mereka temukan. Nah, ini yang harus di stressing lagi. Jadi perlu banyak edukasi sebenarnya dan sosialisasi. Di samping bundling-bundling itu tadi. Soalnya kalau mereka dikasih bundling gitu aja, yang namanya wearable-nya itu pasti dikasihin ke anak-anaknya. Nih, Bapak nggak mau pakai nih. Bapak cuma pakai smartphone-nya aja deh. Yang ini sono-sono pakai mainan sana. Dipikir mainan gitu. Padahal kalau kita lihat fungsinya, kita lihat ininya, wah ternyata gitu ya. Tapi begitu dikasih tahu ternyata udah keburu dipakai anaknya kan, dia wah gitu kan. Nah ini yang harus diedukasi. Oleh sebab itu perlunya ekosistem itu tadi, community untuk bisa mengedukasi new lifestyle lah dengan wearable tersebut. Iya, iya. Catat, Betul Pak. sekali pesan dari Pak Teguh nih kepada teman-teman vendor yang bergerak di bidang ini ya. Kembali ke Pak King. Pak King, kalau Ya, bicara marketnya sudah jelas ya, ini sangat promising lah ya tahun depan ini, bahkan tadi Pak Teguh nggak tanggung-tanggung AGR-nya lebih dari 30%, which is ini udah sangat gede banget sebenarnya kan. Nah, dalam arti bahwa ini kan perlu ditangkap peluangnya kan. Huawei saya rasa sudah on track sebenarnya, bicara produknya juga tadi saya sebutkan, kita juga sudah sangat familiar. Flagshipnya Huawei banyak lah ya, seri P, seri Mate ya kan. Tapi juga belakangan juga kita juga makin akrab juga, ternyata Huawei juga pionir ya, dan bahkan mumpuni dalam hal menelurkan produk-produk seperti smartwatch yang banyak orang berharap bisa memiliki karena memang udah kelihatan desainnya juga sangat sangat keren ya, cool gitu ya. Nah, tapi kalau dari diskusinya dengan Pak Teguh itu sendiri, Pak King dalam hal ini Huawei seperti apa Pak mengadres market-market, kemudian juga tantangannya saya rasa sih dari sisi line up sudah cukup oke. Cuma kan balik lagi bahwa ini masih market yang perlu apa ya, boleh dibilang perlu, tadi Pak Teguh bilang edukasi lebih juga diperbanyak, sosialisasi, edukasi. kemudian juga perlu mungkin kalau perlu bundling-bundling yang lebih lebih agresif gitu, gimmick-gimmick pemasaran, dan saya rasa Pak King lebih tahu lah. Kira-kira Pak King. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah catat tuh semua yang Pak Teguh katakan ya, menarik sekali. Community, kesehatan, itu memang concern yang penting untuk nge-tap segmen konsumen yang punya buying power, dan sekarang ini masih belum banyak yang aware gitu. Thank you banget Pak Teguh. Nah, hal lain yang memang jadi isu adalah sebenarnya produk-produk ekosistem ini membutuhkan channel yang clear. Contohnya misalnya saat ini orang beli wearable, smartwatch, itu masih jarang toko-toko arloji konvensional menjual barang tersebut gitu. Dan majority orang membeli akhirnya kembali di online atau di brand shop. Karena mereka tahu di brand shop segala kategori produk tersedia. Sedangkan misalnya kalau orang misalnya mau beli jam tangan, dia nggak akan beli ke toko handphone secara biasanya kan. Dia akan pergi ke toko jam. Tetapi di toko jam, edukasi terhadap channel tersebut masih rendah, dan mungkin dari cara mereka berjualan dan lain-lain masih belum terbiasa dengan cara ini. Nah, jadi ini memang satu tatanan baru bagaimana membentuk channel yang bisa efektif dan efisien, bisa langsung ke targeted konsumen. Dan untuk itu kita mencoba fokus dalam menambah nanti brand shop kita. Jadi kita akan memperbanyak Huawei Experience Store. Mungkin di tahun depan kita akan semakin agresif membuka. Kita memang sudah mencapai angka 100 ya, dan saya rasa itu akan terus kita kejar. Dan
Tujuannya adalah agar konsumen untuk bisa mendapatkan wearable ini, salah satunya adalah dengan ke brand store. Misalnya untuk mencari headset, atau mencari smartwatch, band, atau laptop, atau apapun, cukup ke brand store intinya. Itu mungkin salah satu strategi yang akan kita lakukan supaya konsumen lebih mudah mendapatkan akses ke produk-produk wearable dan IoT ini. Juga kita akan coba tingkatkan di online channel, e-commerce terutama. Dan shopnya juga akan ditingkatkan bentuk kayak nggak cuma jual hari ini kalau kita ke gerai handphone harus handphone, tapi ternyata orang juga ternyata nggak cuma butuh smartwatch hari atau smartphone, tapi udah butuhnya udah lebih dari itu ya Pak King ya. Ya sebenarnya itu challenge-nya ya, karena saat ini seperti Pak Teguh ngomong, smart home udah banyak, tetapi skenario atau edukasi ke konsumen itu masih sangat rendah. Karena orang tahu dari mana sih skenario smart home itu kalau nggak ada outlet yang menampilkan. Saat ini kebanyakan mungkin ada di interior design terkenal yang mahal-mahal tuh ya, yang bisa setting untuk rumah mewah, yang smart gitu kan. Tapi untuk yang kalangan middle dan entry itu masih sangat rendah karena memang edukasi dan experience-nya itu smart home seperti apa masih belum banyak. Padahal kan kita bisa ngebuat mungkin kalau nanti di Huawei Experience Store kita bisa berkembang, kita akan mengembangkan juga skenario-skenario seperti smart home, smart living room, seperti itu. Jadi konsumen punya bayangan apa aja sih yang bisa kita buat di smart home ini gitu loh. Kita langsung saja buka sesi tanya jawab dengan teman-teman media dan juga audiens. Ada dari Mas Indah ya, Mas Indah dari Techbiz. Untuk kedua pembicara kita baik Pak Teguh maupun Pak King. Ada definisi AIoT masih dalam keluarga IoT. Apa tidak? Nah, bagaimana prospeknya? Jadi ada definisi IoT, apakah masih dalam keluarga IoT, apa tidak ya? Kemudian bagaimana prospek dari produk AIoT ini? Mungkin Pak King duluan atau Pak Teguh, silakan. Baik, sebenarnya kalau artificial intelligence IoT itu kan ada di platform ya. IoT ada empat layer gitu ya. Mulai dari layer perangkat, kemudian jaringan, yang ketiga platform, yang keempat aplikasi. Nah, artificial intelligence itu ada di pengolahan data di platformnya itu. Nah, ini adalah salah satu yang dikembangkan gitu, dan tentunya dengan semakin berkembangnya artificial intelligence, algoritmenya dan segala macam akan semakin memudahkan juga data-data yang dihasilkan dari perangkat-perangkat sensor yang ada di bawah. Dengan demikian, maka aplikasi yang di atas itu bisa menampilkan hasil daripada analisis tersebut untuk bisa diberikan atau disajikan kepada konsumer. Dalam hal ini kan sebagai penggunanya gitu ya. Nah, dari situ juga bisa dihubungkan lagi dengan ekosistem yang lain untuk bisa mengambil keputusan dari hasil olahan artificial intelligence yang ada di sana. Jadi sebenarnya ini dalam satu kerangka ya, masih dalam satu ekosistem. Pengembangan ke depan tentunya akan semakin banyak, dan AI itu sendiri tidak harus berada di luar untuk menganalisisnya, tapi bisa juga dalam embedded. Jadi sekarang ini musimnya semua embedded gitu ya. Yang diperlukan jaringan itu hanya sedikit saja keluar, computingnya sudah embedded, bahkan algoritma untuk AI-nya sudah embedded. Jadi kalau kita tahu misalkan kemarin teman-teman di komunitas IoT membuat thermal detector gitu ya. Kalau dulu kan thermal detector itu kalau processing dari image-nya untuk ngelihat ininya itu harus keluar dari device itu, terhubung dengan network, baru balik lagi hasilnya ditampilin gitu. Tapi kalau sekarang semua sudah embedded di dalam device tersebut, termasuk juga algoritma AI-nya sudah ada di dalamnya. Dengan demikian maka akan mempercepat proses dan sedikit mungkin menggunakan jaringan keluar. Oke, cukup ya buat Mas Indah. Mungkin Pak King bisa tambahkan IoT sendiri perangkat yang sudah dikembangkan oleh Huawei seperti apa Pak King?
Mungkin salah satunya penerapannya yang tadi seperti yang Pak Teguh katakan, mungkin kayak di smartwatch Huawei gitu ya. Itu kita menempatkan Kirin A1, di situ juga ada Kirin A1 itu prosesor yang memiliki kapasitas AI-nya untuk bisa mengoptimalkan kerja dari performance baterainya, dari performance yang lainnya gitu. Jadi itu benar kata Pak, itu sebagai suatu platform yang untuk yang kita pakai di produk IoT supaya wearable atau device ini menjadi lebih smart. Iya, iya, oke. Sangat simpel ya berarti. Ya sudah menjawab ya pertanyaan dari Mas Indra dari Techbiz. Oke, ada pertanyaan selanjutnya kita akan tampilkan lagi dari Stevie Youngster untuk Pak Teguh. Apa tantangan terbesar yang dihadapi produsen produk IoT untuk mempercepat adopsi teknologi di Indonesia saat ini? Apa solusi yang diharapkan untuk masalah tersebut? Ya, kembali lagi, solusi terbesar tentunya adalah adopsi ya. Dalam hal ini bagaimana user bisa mengadopsi dan percaya bahwa memang ini mereka butuhkan. Ada 3 hal yang kita selalu sosialisasikan. Yang pertama adalah implementasi IoT itu sudah pasti akan mengoptimasi operasional mereka. Jadi menurunkan biaya operasional. Yang kedua, sudah pasti akan meningkatkan produktivitas daripada mereka, baik itu untuk keperluan private atau keperluan perusahaan. Yang ketiga, tentunya dengan mereka mengimplementasi IoT ini akan mempercepat mereka untuk membuat satu produk baru, bahkan bisa meningkatkan penjualan mereka. Jadi 3 hal ini yang harus terus disosialisasikan. Challenge-nya adalah nggak semua orang langsung percaya begitu saja. Tetapi begitu mereka sudah mengimplementasikan, ternyata baru dirasakan. Oleh sebab itu sama sebenarnya dengan challenge tadi, bagaimana supaya smart wearable itu cepat penetrasinya dibandingin mereka terus beli aja arloji lama gitu ya, yang jumlahnya semakin banyak dan bisanya cuma melihat jam dan tanggal doang kan gitu. Tapi dengan adanya ini, begitu mereka tahu dan disosialisasi, kemudian keberadaannya mudah dijangkau gitu ya. Jadi kembali lagi, kadang-kadang kalau IoT ini kan, kalau dia tidak dekat di depan mata mereka, baik itu di lapak tradisional maupun di lapak online, itu tentunya akan susah dijangkau. Nah, ini sudah mulai didobrak oleh teman-teman yang banyak membuat produk smart home ya. Kalau kita melihat smart home itu sekarang kalau di lapak online aja jumlahnya setiap kali Anda ketik aja smart home, pasti jumlahnya lebih dari 10.000 unit di situ dan itu ada di seluruh Indonesia. Akan mudah sekali untuk mendapatkannya. Nah, tentunya ini yang terus kita sosialisasikan kepada teman-teman penyedia solusi IoT bahwa mereka harusnya tidak malu-malu untuk memajang solusinya, tidak hanya menggunakan media tradisional, tidak hanya B2B itu kan kadang membutuhkan face to face gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini maka semua saluran dan kanal online itu menjadi cara yang bagus untuk menjangkau kepada end user dan menjangkau kepada komunitas yang memang membutuhkan. Dan itu harus dimulai juga oleh leadership di dalam kalau perusahaan tentunya dalam satu perusahaan ya. Kalau mereka sudah mulai mengatakan bahwa saya harus bertransformasi digital, maka mau nggak mau mereka harus mengimplementasikan IoT segera mungkin. Begitu kira-kira jawabannya. Tepat sekali ya tadi Pak Teguh paparkan bahwa pada akhirnya tantangan kembali kepada perusahaan bahwa ini sudah eranya digital, bahwa produk-produk yang ditelurkan atau dihasilkan juga harusnya berbasis pada kebutuhan masyarakat yang memudahkan efisiensi dan produktivitas, which is secara digital akan sangat luas sekali perspektifnya, tapi bagaimanapun ini semua ada kesempatan sangat besar ya Pak Teguh ya. Cuma gini Pak Teguh, tadi Pak Teguh juga sampaikan tantangannya kan juga tidak sederhana juga ya. Tadi banyak hal juga termasuk juga integrasi, kemudian juga sertifikasi dan lain segala macamnya. Ada juga yang isu yang juga sangat dihadapi juga oleh vendor-vendor ya. Saya pernah diskusi dengan teman-teman Fitbit ya, bahwa persoalan juga tidak sederhana pada saat mereka menghadapi banyak produk-produk yang yang sama seperti smartphone, produk-produk ilegal yang bertebaran di marketplace ya. Bahkan pada akhirnya mereka harus berhubungan langsung dengan pihak platformnya, pihak marketplace-nya untuk men-take down
supaya mereka bisa berjualan secara benar ya gitu. Atau mereka sebagai produk distributor yang resmi atau utama, jadi para dealer atau apa atau reseller itu berhubungan langsung dengan mereka, dan saya rasa itu cukup efektif untuk meredam peredaran wearable device yang non resmi. Nah, kalau Pak Teguh melihat seperti apa? Ini pertanyaan juga sama dengan nanti dengan Pak King ya, menghadapi persoalan-persoalan yang di depan mata, karena bagaimanapun produk non ilegal selalu ada membayangi produk resminya. Silakan Pak Teguh. Ya, thank you. Kembali lagi, sebenarnya kan dari pihak platform akan tahu ya bahwa ini itu yang beredarnya legal dan ada di mana dibandingin mereka harus di mana gitu ya. Kita pernah nyobain juga kok perangkat-perangkat IoT yang harus di-set ke mainland gitu ya. Kalau nggak di-set ke mainland, mereka nggak akan bisa jalan gitu. Tapi itu lama-lama juga dimatikan oleh mereka bahwa ini memang unpurposely dijual di kita. Gitu. Jadi eh, yang nomor satu sebenarnya yang perlu diyakinkan lagi bahwa pasar Indonesia itu sangat price sensitif. Tapi begitu harga yang legal dan yang nggak legal itu nggak beda gitu, tentunya semua orang akan beralih ke legal. Jadi itu yang harus ditekankan ke teman-teman produsen dan retailers gitu. Jadi karena Indonesia itu jumlahnya banyak, tentunya jangan takut untuk ambil margin kecil tapi volume banyak gitu ya. This is volume market gitu. Sehingga dengan demikian maka ya kalau harga sama nggak akan mungkin lah mereka akan pilih yang black market. Jadi strateginya mungkin ke arah sana. Yang kedua tentunya bisa dengan platform. Apalagi sekarang kan sudah ada kebijakan dari pemerintah bahwa yang nggak resmi, kalau yang smartphone kan pasti diblok ya. Tapi kan ini belum berlaku untuk yang non HKT ya. Di mana kalau yang non HKT kan masih bebas bisa digunakan. Tentunya kita juga tidak berharap bahwa perangkat IoT akan diblokin semua. Kemarin aja baru diblok sekitar 2 juta aja udah teriak-teriak kan teman-teman. Itu pun gara-gara mereka harus mendaftarkan kembali perangkatnya gitu. Karena memang rejim yang digunakan atau solusi yang digunakan ada whitelisting di sini. Nah, ini juga harus menjadi catatan. Secara sederhana sebenarnya price to match aja dan kemudian ditambah dengan quality assurance, garansi gitu ya. Karena bagaimanapun mereka yang sudah membeli tentunya dengan garansi resmi, dan dengan garansi resmi itu tentunya kemudahan mereka juga after sales-nya, ditambah lagi dengan iming-iming bundling yang lain kalau mereka membeli dari gerai resmi, diskon kayak voucher. Kayak orang Indonesia kan demen diskon dan voucher. Kasih begitu-begitu saja yang tidak bisa di-match oleh yang non resmi, tentunya bisa membuat mereka berpaling ke pabrikan resmi. Sama aja lah, tentunya kalau kita melihat consumer market gitu ya, mana ada sih orang mau beli TV yang non branded, non resmi dibandingin TV yang resmi kan gitu kan, nggak ada ya. Semua maunya TV yang resmi karena ya itu tadi price-nya ternyata sama-sama kompetitifnya gitu. Tetapi dengan resmi mereka mendapatkan value added lebih. Demikian juga consumer produk yang lain lah, mau AC, mau apalagi itu kulkas gitu sama. Jadi teman-teman sudah lebih paham lah yang di pabrikan bagaimana untuk men-take down yang tidak resmi. Pak King, isu yang sama Pak King. Ya, Bagaimana setuju upaya tadi. Huawei sendiri untuk mengantisipasi peredaran BM, karena bagaimanapun jangan sampai ini tidak membuat semangat teman-teman Huawei untuk berjualan ya. Setuju, iya. Thank you. Tadi Pak Teguh udah ngasih kunci jawabannya. Ini ya, memang dari kita, pertama ini, Huawei saat ini sih memang untuk wearable dan IoT produknya sangat jarang kami temukan yang BM. Karena memang policy kita adalah kita memberlakukan harga yang hampir sama di region APEC ini ya. Jadi di mana-mana barangnya memang sama. Dan kedua, kita memberikan service warranty yang sangat mudah, yang terjamin, sehingga konsumen dengan harga yang sama dan service yang sama akan sangat sulit yang membawa BM untuk masuk ke Indonesia.
Selain itu memang kita juga bekerja sama lah ada dengan Kemendak, terutama dengan bagian dari pengawasan perdagangan untuk koordinasi untuk hal-hal seperti ini. Memang kadang-kadang ada aja sih di pasaran international trader gitu ya yang mungkin saat overdose, oversupply dan di mana-mana penyebaran mulai banyak, dan kita cukup dari pihak pemerintah juga cukup responsif membantu kita kalau ada komplain mengenai hal ini, misalnya di online seperti tadi ya, dan pihak online e-commerce pun juga cukup support. Jadi selain dari price, policy, service, warranty, juga koordinasi dengan setiap elemen di distribusi ini dan dari regulator untuk bisa menjaga situasi lebih kondusif. Mungkin itu dari saya ya. Lagi pertanyaan baik ke Pak King maupun ke Pak Teguh. Diskusi kemarin dari kami saat bersama Pak Ismail itu juga menyebutkan bahwa produk-produk HKT termasuk juga wearable device kelak juga akan segera diberlakukan hal yang sama seperti perangkat smartphone, di mana vendor akan untuk memasarkan produknya harus bermitra setidaknya dengan produk mitra IMS sebagai produk perakitannya. Nah, ini satu hal yang kita perlu sambut baik juga. Kenapa? Karena akan bisa menambah atau memperkuat nilai tambah kita ya untuk meningkatkan value added dalam hal misalnya penyerapan tenaga kerja dan industri lokal. Nah, bagaimana tanggapan Pak Teguh dalam hal ini, Pak Teguh? Ya tentunya menyambut baik ya, karena ini kan membuka peluang ekosistem tadi yang kita bilang. Bahkan ekosistem itu bisa dikembangkan lagi lebih jauh lagi untuk perangkat-perangkat yang non-HKT. Terutama kalau di sektor healthcare kan sekarang lagi musim personal care, mereka sudah ada semua perangkat-perangkat di rumah, tinggal disambungkan ke public healthcare gitu kan. Nah ini kan tentunya yang buat ini sistem integrator lokal nih yang harus buatin kan gitu untuk bisa terkonek dengan mereka. Jadi ini akan membuka peluang juga tidak hanya pabrikan lokal gitu yang berada di sini, tapi juga membuka peluang juga untuk pengembang aplikasi lokal untuk bisa bermain lebih banyak lagi dengan menggunakan perangkat-perangkat yang disediakan oleh wearable yang disediakan oleh branded corporate. Kira-kira gitu. Pak King, bagaimana dengan rencana TKDN 30% nanti bertahap barangkali untuk tahun depan untuk perangkat yang sama, Pak Teguh wearable device? Pak King. Ya. Jadi semangatnya saya setuju karena ini penting untuk meningkatkan daya saing kita dan untuk pajak juga ya terutama. Namun persiapannya butuh panjang karena tidak semudah itu hanya membuat pabrik, karena itu butuh pembentukan supply chain ekosistem ya, dan peningkatan capability dari sumber SDM-nya, dan masih banyak lagi lah. Jadi tidak hanya semudah itu sebenarnya. Dan kalau dari segi produksi mungkin harus dipertimbangkan bagaimana policy ini bisa sungguh-sungguh persiapannya sudah siap sehingga untuk assembling atau lain untuk apapun itu bisa benar-benar memberikan win-win solution. Nah, tapi kemudian untuk ada lagi karena ini sifatnya adalah ada solution application yang butuh tim orang lokal yang mengerti solusi untuk kebutuhan atau pain point di lokal, ini pun bisa menjadi suatu nilai TKDN ya. Bagaimana ini bisa memberikan jadi maksudnya bukan cuma hardware-nya tapi software aplikasinya. Dan ini saya rasa juga bisa untuk sementara bisa diberikan bobot yang lebih supaya pain point yang ada di masyarakat atau solusi apa yang bisa kita buat itu murni dari lokal. Dan itu mendapatkan nilai tambah juga di situ dari sisi solution application-nya. Juga skala produksi karena tidak semudah juga, tapi saya rasa semangatnya sudah sangat bagus sekali kalau memang Kementerian Kominfo akan mendorong TKDN yang sama juga berlaku di produk-produk wearable device, karena itu juga akan sangat membantu percepatan
ekonomi akan pulih di tahun 2021 yang sekarang ini memang melemah, tapi harapannya kita ketahui bahwa bahkan justru wearable device, IoT sangat menjanjikan. Saya rasa kita perlu lebih banyak saja bersinergi dengan semua stakeholder yang ada. Kami di media akan terus memprovokasi tanda kutip ya, terus bersemangat agar industri IoT, industri wearable device akan juga terus bisa bertumbuh di tahun depan. Kira-kira itu sore ini diskusi kita tidak terasa dengan Pak Teguh Prasetya. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia. Kemudian juga ada tadi Pak King. Pak King Seng adalah Deputy Country Director dari Huawei Device Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu, tapi sebelum kita tutup, kita ingin berfoto dulu untuk dokumentasi kami dan siap Pak King dan Ya. Pak Teguh. Oke, siap Pak. Siap. Oke, baik Pak Teguh, Pak King, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Terima kita kasih. bertemu di lain kesempatan di waktu yang lebih baik dan Terima sehat selalu kasih. Pak ya. Salam sehat. Siap. Oke, Sampai jumpa Uday, sampai jumpa King. Salam jumpa Pak salam jumpa. Salam Teguh sehat dan selalu Pak ya. Uday. Selalu, Yang Pak. penting Ya. sehat selalu semua deh. Amin, Salam buat amin, semua ya juga. Rabbal alamin. Siap. Oke. Amin, amin. Yuk, Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa terasa Digital Telco Outlook 2021 mengangkat tema yang sangat strategis, kejar pertumbuhan di tengah melemahnya ekonomi dan perubahan regulasi. Kita tuntaskan dengan sesi terakhir tadi yang mengangkat prospek dan perkembangan bisnis wearable device dan IoT di tengah meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Dan ini adalah satu sesi terakhir yang harus kita tuntaskan. Kita sudah melaksanakan Digital Telco Outlook, sesi diskusi panel yang sejak hari pertama di hari Selasa dan sampai hari Kamis ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan terus bisa berinteraksi bersama kami selama 3 hari, dan saya Uday Rayana mengucapkan balik lagi terima kasih atas kesediaan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.